Bab 591 tinggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Zhang Yuting masih seefisien sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia sudah mencantumkan jadwal Ye Feng di Yang Cheng, siapa yang ditemuinya, dengan siapa dia berkonflik, dan banyak detail lainnya. Setelah Chen Xuan mengambil daftar itu, dia mencoret nama-nama yang kurang mencurigakan. Pada akhirnya, hanya Wei Changfeng, Ye Cheng, dan Gao Junming yang tersisa dalam daftar. Wei Changfeng, dia tersangka berat, tapi dengan kekuatannya, dia bukan tandingan Ye Feng, apalagi menjebaknya. Kita bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Gao Junming juga tersangka utama. Tapi berdasarkan tindakannya di masa lalu, jika dia ingin membalas dendam, dia seharusnya mengirim orang untuk membunuh Ye Feng, alih-alih menggunakan metode ini untuk menjebaknya. Jadi, untuk sementara kita bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Kalau begitu, hanya Ye Cheng ini yang tersisa. Konfliknya dengan Ye Feng juga sangat dalam, dan dia punya cukup kekuatan untuk menghadapinya. Orang ini masih sangat muda, tapi dia sudah mencapai hasil seperti itu. Kebijaksanaan dan metodenya mungkin luar biasa. Setelah menganalisisnya, Chen Xuan akhirnya berhasil mengidentifikasi tersangka yang menjebak Ye Feng. Kurasa pembunuh sebenarnya pasti Ye Cheng sini. Zhang Yuting telah mendengarkan analisisnya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Saya pikir metode mental dan intelektual Anda luar biasa. Chen Xuan tersenyum tipis. Aku sudah lama bersama Xiao Feng. Di bawah pengaruh telinga dan mataku, aku bisa dianggap telah belajar sedikit. Zhang Yuting tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Kau sudah begitu hebat setelah belajar sedikit. Kalau kau belajar lebih banyak, kau bisa langsung jadi detektif swasta. Chen Xuan berhenti bercanda dengannya dan berkata dengan ekspresi serius, pergi dan bantu aku menyelidiki keberadaan Ye Cheng. Aku tidak akan pernah melepaskan siapapun yang berani menjebaknya. Zhang Yuting keluar lagi dan mengatur agar seseorang bertanya. Kediaman abadi. Sebagai hotel ternama di Yang Cheng, selalu sulit untuk memesan tempat. Hari ini, Ye Cheng memesan seluruh aula lantai pertama dan mengundang banyak tamu, bersiap untuk merayakan. Anak yang melawannya telah ditangkap. Apa yang akan dia hadapi selanjutnya setidaknya adalah hukuman penjara seumur hidup. Menyingkirkan musuh seperti itu, Ye Cheng tentu saja sangat senang. Karena sudah hampir pukul 12, seluruh aula sudah penuh tamu. Intinya, semua orang ada di lingkarannya. Wei Changfeng, Yang Wenhao, dan yang lainnya telah tiba pagi-pagi sekali. Ayah Liu Ling, Liu Yunpeng, juga ada di antara mereka. Pada saat ini, semua orang mengobrol dengan penuh semangat. Sudah dengar. Ye Feng baru saja ditangkap. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar hal sebesar itu? Lagi pula, dia ditangkap karena pembunuhan berencana. Pembunuhan yang disengaja. Bahkan jika anak ini tidak mati kali ini, dia akan dihukum penjara seumur hidup, kan? Jangan pernah berpikir untuk mengaku seumur hidup ini. Kalau dia dihukum penjara seumur hidup, dia mungkin bisa bebas setelah lebih dari 10 tahun jika performanya bagus di sana. Masih ada harapan baginya untuk kembali. Kau terlalu banyak berpikir. Selama dia dihukum, pasukannya pasti akan bubar. Saat dia keluar, semuanya sudah terlambat. Jujur saja, anak ini sudah mampu membangun fondasi seperti itu di usia semuda itu. Dia memang jenius yang langka. Siapa suruh anak ini sombong sekali? Kegilaan manusia akan ditampung oleh surga, dan tinggal menunggu waktu saja sebelum ia masuk. Benar. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Kalau terlalu sombong, kamu akan jatuh. Dan tidak ada yang bersimpati padanya, hahaha. Senyum Ye Cheng semakin lebar saat mendengar pembicaraan semua orang. Dia sudah mengatur semua ini. Selama kejahatan Ye Feng terbukti, kekuatan keluarga Ye akan mengalir dan merampas semua aset Ye Feng. Pada saat yang sama, ia juga akan memanen aset keluarga Zhao. Pada saat itu, kekuatan keluarga Ye pasti akan naik ke level baru. Dan dia akan menjadi pahlawan nomor 1 keluarga Ye. Jabatan kepala keluarga masa depan juga akan menjadi miliknya. Dia akan menciptakan era milik Ye Cheng. Ketika dia memikirkan masa depannya, dia begitu gembira hingga tidak dapat mengendalikan dirinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat dua orang berjalan masuk dari luar. Jika diperhatikan lebih teliti, ternyata Chen Qiusan dan Hu Renyu yang mengikuti di belakang Ye Feng. Sebelum Ye Cheng sempat berkata apa-apa, Wei Changfeng,
yang ada di samping, sudah bertanya dengan wajah dingin, apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak mengundangmu, kan? Dia tidak akan pernah melupakan dua orang di antara mereka yang telah mengikutinya untuk menentangnya. Chen Qiusan langsung memasang ekspresi memuja. Kami dengar Tuan Muda Ye sedang mengadakan perjamuan, jadi kami datang tanpa diundang. Hu Renyu juga melangkah maju, tak mau kalah. Sebelumnya, kami dibutakan oleh Ye Feng dan sempat salah paham dengan Tuan Muda Ye dan Tuan Wei. Saya harap kalian berdua bisa bermurah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap kami. Mendengar percakapan mereka, Ye Cheng langsung tersenyum nakal. Apakah kamu di sini untuk menunjukkan niat baikmu kepadaku? Chen Qiusan cepat-cepat mengangguk. Benar, si Ye Feng itu sedang mencari mati. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Kita tidak ingin mati bersamanya. Hu Renyu juga tersenyum meminta maaf. Kami ingin mengikuti Tuan Muda Ye di masa depan. Semoga Tuan Muda Ye tidak keberatan. Mendengar ini, Ye Cheng langsung berdiri dan membuka tangannya. Selamat datang, selamat datang. Sungguh bijaksana bagi kalian berdua untuk meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Setelah selesai berbicara, dia melingkarkan lengannya di bahu mereka dan berbalik menatap Wei Changfeng. Changfeng, karena Tuan Chen dan Tuan Hu sudah berada di pihak yang sama, mari kita lupakan konflik kecil di masa lalu demi aku. Terlepas dari apa yang dipikirkan Wei Changfeng, setidaknya di permukaan, ia tidak berani menentang Ye Cheng. Ia langsung mengangguk. Aku akan mendengarkan Tuan Muda Ye. Ye Cheng semakin gembira. Ia tersenyum kepada semua orang dan berkata, Tuan Chen dan Tuan Hu akan menjadi teman baik saya mulai sekarang. Semuanya, selamat datang. Semua orang bertepuk tangan, wajah mereka dipenuhi senyum tulus. Namun, mereka membenci tindakan keduanya di dalam hati. Sebelumnya, saat Ye Feng berada di puncaknya, kedua orang ini mengikutinya seperti anjing. Sekarang Ye Feng dalam masalah, mereka tidak sabar untuk mengubah keluarga mereka. Apakah mereka punya tulang punggung? Meski dunia bisnis tidak terlalu peduli dengan moralitas, namun perilaku mereka tetap saja membuat banyak orang merasa jijik. Namun, Chen Qiusan dan Hu Renyu sama sekali tidak merasa malu, seolah itu wajar saja. Ye Cheng juga memberi muka pada kedua teman barunya yang datang untuk menyerah dan mengatur agar mereka duduk di meja utama. Tepat saat semua orang duduk dan bersiap untuk memulai pesta. Tawar yang terdengar dari luar. Tuan Muda Ye, Anda baru saja menyingkirkan masalah besar. Sungguh pantas untuk dirayakan. Semua orang berbalik dan melihat Luo Jingyuan berjalan masuk sambil tersenyum di wajahnya. Yang satu lagi. Bab 592 bolehkah saya minum minuman perayaan? Semua orang bahkan lebih terkejut. Mereka bahkan lebih terkejut daripada saat Chen Qiusan dan Hu Renyu tiba. Luo Jingyuan lebih kuat dari mereka berdua di Yang Cheng. Dia bahkan bisa dianggap seorang adipati. Orang seperti itu benar-benar berinisiatif untuk mengungkapkan niat baik kepada Ye Cheng. Ye Cheng segera berdiri menyambutnya. Tuan Luo, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Luo Jingyuan tampak malu. Sebelumnya aku buta, aku naik kapal Ye Feng. Siapa sangka anak ini mau mati sendiri dan berani bermusuhan dengan Tuan Muda Ye. Dia pantas berakhir seperti ini. Aku hanya berharap Tuan Muda Ye bisa melepaskanku. Aku bersedia bekerja untukmu. Ye Cheng segera menjabat tangannya dengan ramah. Tuan Luo, Anda terlalu serius. Ye Feng adalah Ye Feng, Anda adalah Anda. Saya masih bisa merasakannya. Ketika Wei Changfeng melihat pemandangan ini, dia langsung merasakan adanya bahaya. Awalnya, dia adalah antek nomor satu Ye Cheng. Sekarang Luo Jingyuan telah bergabung, posisinya dalam bahaya. Memikirkan hal ini, ia langsung mencibir dan berkata, Tuan Luo benar-benar generasi lubu saat ini. Tuan baru saja mengalami masalah dan langsung mengubah kesetiaannya. Dia benar-benar. Kau tahu bagaimana menilai situasi. Kata-katanya sedikit sarkastis. Dengan kata lain, Luo Jingyuan adalah pelayan ketiga keluarga dan tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Pada saat yang sama, hal itu juga mengingatkan Ye Cheng bahwa orang ini bisa mengkhianatinya saat Ye Feng dalam kesulitan, tetapi dia juga bisa mengkhianatinya saat dia dalam kesulitan. Sebelum Ye Cheng bisa mengatakan apapun, Luo Jingyuan sudah berbicara. Burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Hanya dengan mengikuti orang yang lebih baik, ia akan menjadi lebih baik. Saya merasa Tuan Muda Ye lebih hebat daripada Ye Feng, dan ia layak untuk diikuti. Itulah sebabnya saya datang untuk tunduk.
Mungkinkah di mata Tuan Wei, Tuan Muda Ye tak sebanding dengan Ye Feng? Wei Changfeng langsung cemas. Jangan coba-coba memancing keributan di sini. Ye Feng saja tidak pantas memakai sepatu Tuan Muda Ye. Luo Jingyuan mengangkat bahu. Bukankah itu sudah cukup? Bukankah pilihan yang bijak bagiku untuk meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya sekarang? Atau kau takut aku akan mengancam posisimu jika aku mengikuti Tuan Muda Ye? Jangan khawatir, selama aku bisa mengikuti Tuan Muda Ye, bahkan jika aku harus menjadi pengikut kecil yang menyajikan teh dan air, aku bersedia melakukannya. Wei Changfeng terus membalas. Ye Cheng buru-buru mencoba meredakan suasana. Hahaha, pengikut apa? Karena Tuan Luo sangat menghormatiku, maka kau adalah temanku. Silakan duduk. Saat berbicara, dia melotot ke arah Wei Changfeng dengan ketidakpuasan. Bajingan ini bahkan tidak peduli dengan situasinya. Luo Jingyuan telah mengambil inisiatif untuk menyerah, dan ini adalah saatnya untuk meningkatkan prestise pasukan mereka. Jika dia melompat keluar untuk bertarung dengannya sekarang, bukankah dia menamparkan wajahnya? Di masa lalu, Wei Changfeng adalah kekuatan terkuat di bawahnya. Dia selalu mengandalkannya sebagai tangan kanannya. Namun kini, Luo Jingyuan, yang setara dengannya, tiba-tiba muncul. Posisi Wei Changfeng di hatinya langsung merosot tajam. Kalau si bajingan ini masih belum bisa menempatkan posisinya dengan benar, maka dia harus memberinya pelajaran yang bagus. Tuan Luo, kemarilah dan duduklah di sampingku. Ye Cheng memegang tangan Luo Jingyuan dengan penuh kasih sayang dan mengaturnya untuk duduk di sebelah kanannya. Wei Changfeng duduk di sebelah kiri. Dia merasa seolah-olah tangan kiri dan kanannya telah menjadi pengikut sepenuhnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka diam-diam bergumam dalam hati. Jelaslah bahwa mereka berdua memiliki kedudukan yang sama di hati Ye Cheng. Sekilas ketidakpuasan tampak di wajah Wei Changfeng. Dia telah mengikuti Ye Cheng selama beberapa waktu dan telah melakukan banyak hal untuknya. Sekarang Luo Jingyuan ada di sini, dia memiliki status yang sama dengannya, yang membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Namun, dia tidak ingin mempermalukan Ye Cheng di depan semua orang. Dia hanya bisa memendam kebencian ini dalam hatinya. Ye Cheng menatap kerumunan dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Saya sangat senang Tuan Luo, Tuan Chen, dan Tuan Hu bergabung dengan kita hari ini. Selama semua orang mengikuti saya dengan sepenuh hati, saya tidak akan pernah mengecewakan kalian. Luo Jingyuan langsung bertepuk tangan. Yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Setelah tepuk tangan berhenti, Ye Cheng melanjutkan, Ye Feng sudah tamat, dan semua bisnis di bawahnya hanyalah bisnis besar. Aku akan pergi ke Zonghai. Kuharap kau bisa membantuku. Aku akan memberimu banyak keuntungan. Penonton pun bertepuk tangan lagi. Semua orang bersemangat. Lagi pula, semua bisnis Ye Feng mempunyai sumber daya yang berkualitas tinggi, bohong kalau dikatakan mereka tidak iri. Dengan kata-kata Ye Cheng, mereka bisa memanen sebanyak yang mereka mau. Siapa yang tidak senang? Semua orang begitu larut dalam kegembiraan mereka sehingga tidak menyadari seringai di wajah Luo Jingyuan, Chen Qiusan, dan Hu Renyu. Baiklah, mari kita semua angkat gelas dan ucapkan selamat menang terlebih dahulu. Semua orang berdiri sambil memegang gelas anggur mereka dan hendak menghabiskannya dalam sekali teguk. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar lagi dari luar. Tuan Muda Ye, saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan secangkir anggur perayaan. Semua orang menoleh ke belakang lagi. Zhao Fulin masuk dengan cepat. Melihat kedatangannya, semua orang langsung terkejut. Luo Jingyuan, Chen Qiusan, dan Hu Renyu ada di sini. Mengapa Zhao Fulin ada di sini? Kekuatan keluarga Zhao lebih kuat daripada keluarga Ye. Mereka tidak mungkin datang untuk menyerah, kan? Ye Cheng melihatnya dan mengerutkan kening. Zhao Fulin, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Fulin tersenyum canggung. Kudengar Tuan Muda Ye mengadakan perjamuan di sini, jadi aku datang tanpa diundang. Sambil berbicara, ia melirik Luo Jingyuan, Chen Qiusan, dan Hu Renyu yang sedang duduk di meja. Ia terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ye Cheng menatapnya, matanya berkedip-kedip seolah mencoba mencari tahu niatnya. Apa maumu? Tolong beritahu aku. Zhao Fulin menatap kerumunan dan wajahnya agak malu. Aku di sini untuk berdamai dengan Tuan Muda Ye. Bab 593 itu bela diri, oke. Perkataan Zhao Fulin mengejutkan semua orang. Kedengarannya baik untuk mengatakan bahwa dia ingin berdamai, tetapi pada kenyataannya, itu tidak ada bedanya dengan memohon belas kasihan. Mereka tidak percaya ini datang dari mulut Zhao Fulin. Keluarga Zhao adalah keluarga nomor satu di Yangcheng. Zhao Fulin adalah pewaris pertama keluarga Zhao,
Dengan status seperti itu, dia benar-benar datang menemui Ye Cheng untuk memohon belas kasihan. Bahkan Ye Cheng sendiri tidak mempercayainya. Anda, Tuan Muda Zhao yang terhormat, datang ke sini untuk meminta perdamaian dengan saya. Apa Anda bercanda? Wei Changfeng juga berdiri dan mencibir. Tuan Zhao, bukankah Anda terlalu berlebihan? Apakah kalian berdua berakting bersama? Ye Cheng mendengar pengingatnya dan memandang Luo Jingyuan, Chen Qiusan, dan Hu Renyu. Memang ada yang mencurigakan dalam perkara ini. Orang-orang ini semuanya adalah anggota inti Ye Feng, tetapi sekarang mereka semua tunduk padanya. Dia senang saat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, bahkan Zhao Fulin pun datang kepadanya, yang membuatnya curiga. Zhao Fulin tersenyum pahit mendengar pertanyaannya. Saudara Ye. Tidak, Tuan Muda Ye, saya tidak takut kehilangan muka. Sebenarnya, keluarga Zhao kita sudah lama kuat di luar tetapi lemah di dalam. Semuanya bergantung pada tuan tua kita untuk mempertahankannya. Sekarang tubuh lelaki tua itu berada di tengah pertempuran. Keluarga Zhao kita sedang dalam situasi yang sangat sulit. Ye Cheng tidak membantah kata-katanya. Tentu saja, dia tahu bahwa keluarga Zhao dihidupi oleh tuan tua Zhao seorang diri, dan dia juga tahu bahwa tuan tua Zhao sedang sakit kritis. Banyak pasukan di Yang Cheng menunggu tuan tua mati total, lalu mereka bisa menyerbu dan memecah belah keluarga Zhao. Zhao Fulin menatap wajahnya dan melanjutkan, kenapa aku begitu menjerat Ye Feng? Apa kau benar-benar berpikir aku punya hubungan baik dengannya? Aku menganggapnya seperti saudara. Ye Cheng meliriknya. Benarkah? Zhao Fulin langsung mencibir, aku pewaris pertama keluarga Zhao. Dia hanya anak kecil. Bagaimana bisa dia memanggilku kakak? Ye Cheng menatapnya tanpa berkedip. Lalu kenapa kau melakukannya? Zhao Fulin tersenyum sinis. Saya ingin membangun hubungan baik dengannya, lalu memanfaatkan kejutannya untuk mengambil alih bisnisnya dan memperpanjang umur keluarga Zhao. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-katanya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Zhao Fulin ini sungguh kejam. Di permukaan, mereka bersaudara, tetapi di balik punggungnya, ia berencana merampas asetnya. Itu hanyalah pisau tersembunyi di balik senyuman. Ye Cheng merenung sejenak dan mempercayai 70–80% perkataannya. Dia selalu penasaran. Biasanya, orang seperti Zhao Fulin akan sangat arogan. Mengapa dia memanggil Ye Feng, si orang udik, saudara? Sekarang setelah dia mendengar penjelasannya, hal itu langsung masuk akal. Jadi itu juga untuk merampas aset orang lain. Dia menatap Zhao Fulin lagi. Apa maksudmu dengan mengatakan ini padaku? Zhao Fulin langsung menunjukkan ekspresi menjilat. Aku sudah merencanakannya, tapi aku tidak menyangka Tuan Muda Ye akan bertindak lebih dulu dan memenjarakan anak ini. Ye Cheng langsung melotot kesal padanya. Jangan ngomong sembarangan. Anak ini sengaja membunuh orang. Dialah yang mencari kematian. Apa hubungannya denganku? Zhao Fulin mengangguk. Ya. Dia yang memintanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Maksudku, ketika Tuan Muda Ye memanen aset anak ini, bisakah kau memberikan sebagian keuntungannya kepada keluarga Zhao kami? Jika kau setuju, ketika aku mewarisi posisi kepala keluarga Zhao di masa depan, aku pasti akan mengikuti jejak keluarga Ye. Ketika Ye Cheng mendengar kata-katanya, matanya langsung berubah. Sesaat kemudian, dia langsung menampakkan senyum cerah. Hahaha, saudara Fulin terlalu sopan. Apa maksudmu dengan berbagi? Karena kau sudah merencanakan ini begitu lama, bagaimana aku bisa membalikkan keadaan? Kau bisa memilih bisnis di bawah Ye Feng. Kau bisa memilih, dan aku akan memilih sisanya. Zhao Fulin tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan Muda Ye, tolong jangan bicara begitu. Demi keadilan, kita bagi bisnisnya 50–50. Kamu dan aku juga 50–50. Ye Cheng mengangguk senang, baiklah, kalau begitu sudah beres. Saudara Fulin, cepatlah duduk. Dia menoleh ke arah Wei Changfeng. Changfeng, minggirlah ke belakang dan biarkan saudara Fulin duduk di sini. Wajah Wei Changfeng berkedut, tetapi dia tetap berdiri tanpa berkata sepatah kata pun dan meninggalkan tempat duduknya. Dia memiliki status tertinggi setelah Ye Cheng. Sekarang, dengan kedatangan Luo Jingyuan dan Zhao Fulin, dia telah terdorong ke posisi sekunder. Kesenjangan psikologis semacam ini membuatnya sangat tidak bahagia. Ye Cheng tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Ia dengan penuh semangat menarik Zhao Fulin untuk duduk di sampingnya. Seolah-olah mereka sudah melupakan kejadian tak menyenangkan yang terjadi di antara mereka beberapa hari yang lalu. Mereka seperti saudara baik yang sudah lama tidak bertemu. Zhao Fulin juga tampak tersanjung dan bersulang bersama Ye Cheng.
Meski Ye Cheng tampak antusias di permukaan, dia sebenarnya mencibir di dalam hatinya. Si bodoh ini, apa dia benar-benar mengira bahwa dia adalah saudaranya? Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang hampir menurun bisa sejajar dengannya? Ini juga bagus. Pertama, dia akan menurunkan kewaspadaannya. Ketika saatnya tiba, dia juga akan menuai keuntungan dari keluarga Zhao mereka. Jenis kelamin. Seharusnya seorang pria, kan? Ye Feng tersenyum. Saya sarankan Anda bekerja sama dengan jujur dan tidak main-main. Petugas yang duduk di hadapannya memasang ekspresi serius. Aku sudah begini. Apa lagi yang bisa kulakukan? Ye Feng mengangkat borgol di pergelangan tangannya. Ia memasang ekspresi tak berdaya. Pertama, jelaskan proses kejahatanmu secara rinci. Petugas itu masih melakukan tugasnya. Kawan, aku tidak suka apa yang kau katakan. Apa maksudmu dengan proses pidana? Itu pembelaan diri, oke. Ye Feng langsung berteriak. Bab 594 bukankah orang ini terlalu pandai berakting? Ada kamera pengawas di tempat kejadian. Seharusnya kau melihatnya. Lebih dari 10 orang mengejarku sambil membawa senjata. Aku terpaksa melawan. Lagi pula, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mustahil bagiku untuk membunuh siapapun. Kedua petugas itu langsung saling berpandangan dan mengangkat alis mereka. Kami sudah pergi ke toko barang antik untuk mengumpulkan bukti, tetapi peralatan pengawasan di toko itu disabotase, dan berkas videonya dihancurkan. Kami tidak mendapatkan rekaman video pengawasan di tempat kejadian. Petugas yang bertugas melakukan interogasi berbicara lagi. Ekspresi Ye Feng tenang. Jelas ada yang merasa bersalah, itu sebabnya mereka sengaja menghancurkan kamera pengawas di TKP. Tujuan mereka adalah menghalangi Anda menyelidiki kasus ini. Petugas itu mengangguk dan segera mencatat detailnya. Kita akan cari tahu siapa yang menghancurkan video pengawasan itu. Ceritakan dulu apa yang terjadi. Ye Feng perlahan duduk kembali, senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi untungnya, aku tahu seseorang akan menghancurkan buktinya, jadi aku membuat salinannya terlebih dahulu. Mata kedua petugas itu berbinar. Mana cadangannya? Ye Feng menunjuk saku kanan celananya dengan dagunya. Aku punya flash disk di sakuku. Petugas itu segera menghampiri dan mengeluarkan USB dari sakunya. Ia berkata kepada petugas yang bertugas mencatat, berhenti sebentar. Kemudian, dia cepat-cepat keluar dari ruang interogasi. Setelah sekian lama, dia kembali dan menatap Ye Feng dengan heran. Apakah kamu pernah belajar kungfu sebelumnya? Mereka baru saja memeriksa video pengawasan. Memang, seperti yang dikatakan Ye Feng, Zhou Tiejun dan yang lainnya mengejarnya dengan senjata. Ia tidak punya pilihan selain membalas. Yang lebih mengejutkan mereka adalah keterampilan Ye Feng sebenarnya sangat kuat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah membereskan lebih dari selusin penjahat bersenjata. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan. Ye Feng mendengar pertanyaan itu dan menjawab dengan jujur, saya belajar sedikit Wing Chun, tapi kekuatan saya biasa saja. Wajah petugas itu berkedut. Orang ini terlalu pandai berpura-pura, iya. Dia telah belajar bertarung di Akademi Kepolisian, dan bahkan mendapat tempat pertama di seluruh sekolah. Namun, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia bertarung dengan Ye Feng, dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Jika kekuatan pihak lain hanya bisa disebut biasa saja, maka kekuatannya hanya bisa disebut sampah. Setelah mendesah dalam hatinya, pejabat itu kembali ke ekspresi seriusnya. Kami sudah memeriksa kamera pengawas tadi. Kau memang dipaksa membela diri. Namun, tetap saja sulit untuk mengubah fakta bahwa kau terlalu membela diri. Zhou Tiejun meninggal setelah terluka parah olehmu. Ye Feng tidak menunggunya selesai dan memotongnya lagi. Kawan, aku yakin kau bisa melihat kekuatanku. Apa kau pikir dengan kekuatanku, aku takkan bisa mengendalikan tindakanku. Aku bisa menjamin luka-luka yang kubuat tidak akan fatal. Petugas itu mendengus dingin. Tapi laporan kematian Zhou Tiejun ada di sini, hitam di atas putih. Luka fatal di tubuhnya memang disebabkan olehmu. Kau tidak bisa menyangkal ini. Ye Feng mengangkat bahu, bagaimana jika dokter forensik itu disuap? Petugas itu tercengang. Dokter Sue sudah bekerja dengan kita selama bertahun-tahun, tapi belum pernah ada kasus ketidakadilan. Seharusnya tidak, kan? Ye Feng tersenyum tipis. Kamu harus pergi dan bertanya padanya. Mungkin kamu akan mendapatkan hadiah yang tak terduga. Di ruangan sebelah, beberapa pemimpin kantor personalia sedang menyaksikan penampilan Ye Feng melalui kamera pengintai. Apakah menurutmu apa yang dia katakan masuk akal? Kurasa itu masuk akal. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mengendalikan kekuatan serangannya. Kalau begitu, haruskah kita memanggil Dr. Sue? Untuk memastikan keaslian laporan penilaian.
Namun, Dr. Sue telah menjadi dokter forensik selama bertahun-tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan kecil dalam hal seperti itu? Semua orang berdiskusi. Tiba-tiba, seorang staf mengetuk pintu dan masuk. Para pemimpin, Sue Chong baru saja datang untuk menyerahkan diri. Dia bilang dia menerima suap dan mengeluarkan laporan kematian palsu. Begitu dia mengatakan hal ini, seluruh ruangan menjadi hening. Para pemimpin itu saling berpandangan dengan canggung. Mereka baru saja bersumpah bahwa mereka percaya pada karakter Sue Chong. Detik berikutnya, Dr. Sue mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri. Kalau begitu, laporan kematian itu palsu. Mungkinkah pembunuhnya orang lain? Di kediaman dewa, Ye Cheng dan yang lainnya minum sepuasnya. Pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz MPV tiba-tiba berhenti di luar. Kemudian, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan masuk ke restoran. Semua orang meletakkan mangkuk dan sumpit mereka dan berbalik menatap wanita itu. Mereka semua mengenal wanita ini. Dia adalah sang superstar, Xia Qiu. Semua orang penasaran. Apa yang dia lakukan tiba-tiba di sini? Xia Qiu segera berjalan ke meja utama dan melihat Zhao Fulin dan yang lainnya. Bukankah Tuan Zhao sebelumnya berhubungan baik dengan Ye Feng? Mengapa dia bersama Ye Cheng sekarang? Ye Cheng mengamatinya. Nona Xia, kenapa kau mencariku? Xia Qiu kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam 2 kali. Dia tiba-tiba berlutut di tanah. Tuan Muda Ye, tolong biarkan Ye Feng pergi. Bab 595. Apakah Anda yakin? Melihat Xia Qiu berlutut di depan semua orang, ekspresi semua orang berubah. Seorang bintang seperti dia selalu menjadi putri kesayangan surga. Namun kini, demi Ye Feng, dia malah berlutut dan memohon belas kasihan. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Zhao Fulin dan Luo Jingyuan saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sementara itu, raut wajah Ye Cheng berubah muram. Apakah Ye Feng memintamu untuk memohon padaku? Sejujurnya, dia tertarik pada Xia Qiu. Kalau tidak, dia tidak akan memintanya menemaninya minum. Dia tidak menyangka wanita itu akan berlutut dan memohon padanya untuk pria lain. Hal ini membuatnya sedikit cemburu. Xia Qiu menggelengkan kepalanya. Aku ingin ikut. Ye Feng menyinggung Tuan Muda Ye karena aku. Aku hanya berharap kau bisa melepaskannya. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Ye Cheng menyipitkan matanya sedikit. Kau bisa melakukan apa saja. Bagaimana kalau aku membiarkanmu menjilati sepatuku sampai bersih seperti anjing? Xia Qiu sama sekali tidak ragu. Asalkan kau melepaskan Ye Feng, aku akan melepaskannya. Mendengar jawabannya, semua orang terkejut lagi. Mampu membuat seorang selebriti besar melakukan hal yang begitu rendah, orang bisa tahu betapa pentingnya Ye Feng baginya. Ye Cheng bahkan lebih marah. Dan aku akan merekam adegan ini dan mengunggahnya di internet. Aku akan menunjukkan kepada penggemarmu betapa rendahnya idola mereka. Xia Qiu mengangguk tegas lagi. Asalkan kau melepaskan Ye Feng, aku akan melepaskannya. Semua orang bahkan lebih terkejut. Dia benar-benar mengorbankan reputasi dan masa depannya demi Ye Feng. Dia sepenuhnya bersedia berjuang sekuat tenaga. Ye Cheng mengepalkan tangannya erat-erat. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah Ye Feng pantas kau korbankan begitu banyak untuknya? Xia Qiu tersenyum tenang. Kurasa itu sepadan. Ye Cheng benar-benar marah. Ia menghentakkan kaki di kursi. Baiklah, karena kau begitu tak tahu malu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kemarilah dan jilati sepatuku sampai bersih, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Xia Qiu tidak ragu-ragu dan langsung merangkak. Pada saat ini, Zhao Fulin tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Xia, cepat bangun. Tuan Muda Ye hanya bercanda denganmu. Xia Qiu berhenti sejenak dan menatapnya dengan bingung. Ye Cheng mengerutkan kening. Aku tidak bercanda. Zhao Fulin perlahan berbalik dan menatapnya. Tuan Muda Ye adalah pria yang hebat. Kenapa dia harus mempersulit seorang wanita? Jika ini terbongkar, reputasimu akan hancur. Mata Ye Cheng berkedip-kedip seolah sedang memikirkan kata-katanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Seluruh aula di lantai pertama menjadi sunyi. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba bergegas masuk ke aula dan dengan cepat menghampiri Ye Cheng. Ia hendak berbisik di telinganya. Ye Cheng mendorongnya menjauh. Semua orang di sini bukan orang luar. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan dengan lantang. Pria itu terbatuk kering dan berkata dengan suara lantang, Tuan Muda Ye, Dr. Sue, yang bertugas menentukan penyebab kematian, dia menyerahkan diri. Mendengar ini, ekspresi Ye Cheng langsung berubah.
Dia menyerahkan diri. Kau yakin? Pria itu langsung mengangguk. Saudara-saudara yang bertugas mengawasinya di kantor baru saja mengirim kabar. Mereka melihatnya masuk kantor dan menyerahkan diri. Ekspresi Ye Cheng langsung menjadi suram dan tidak pasti, tampak sangat gugup. Senyum samar terpancar di wajah Zhao Fulin, tetapi ia segera bertanya, Tuan Muda Ye, apa yang terjadi? Siapa yang menyerah? Ye Cheng buru-buru tersenyum. Hahaha, bukan apa-apa. Ini hanya masalah kecil. Meskipun dia sedikit terkejut dengan penyerahan diri Dr. Sue, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, orang yang menyuap Dr. Sue adalah bawahan Gao Junming, Wang Hongda. Su Mingcheng, yang bertugas menghubungi Wang Hongda, telah terbunuh. Sekalipun mereka menyelidikinya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, dia langsung merasa jauh lebih tenang. Di aula tugas resmi, Sue Chong sudah duduk di ruang interogasi dan menjelaskan bagaimana dia telah disuap dengan sejumlah besar uang dan bagaimana dia telah mengeluarkan laporan tes palsu. Kedua petugas yang bertugas melakukan interogasi terkejut ketika melihat tumpukan uang curian di hadapan mereka. Ye Feng baru saja mengatakan bahwa dia ingin mereka memeriksa dokter forensik untuk melihat apakah dia disuap. Saat itu, mereka tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa pihak lain sedang berjuang di ranjang kematiannya. Mereka tidak pernah menduga bahwa ramalannya akan benar-benar berhasil. Sue Chong, tahukah kamu konsekuensi menerima uang curian dan memalsukan laporan kematian? Petugas itu menatapnya dengan dingin. Sue Chong mengangguk sambil gemetar. Aku tahu aku dibutakan oleh keserakahanku dan membuat kesalahan besar. Aku bersedia menerima hukuman hukum. Dia tahu betul bahwa kemungkinan besar dia akan menghadapi musibah hukuman penjara. Namun, di bawah ancaman pil pemutus jiwa 7 hari milik Ye Feng, ia harus mengakuinya dengan jujur. Setidaknya, ia bisa menyelamatkan hidupnya. Ye Feng, aku harap kau dapat menepati janjimu dan memberiku penawarnya. Petik 1. Petugas itu terus menginterogasinya. Anda bilang Wang Hongda memberi Anda 1 juta yuan ini. Sue Chong mengangguk. Benar. Dia Wang Hongda dari geng Chaoxin. Ketika petugas itu mendengar kata-kata Chaoxin Gang, dia langsung mengerutkan kening dan menoleh ke petugas yang bertugas mencatat. Interogasi akan dihentikan sementara. Saya akan keluar sebentar. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang interogasi menuju ruangan sebelah untuk meminta instruksi. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Para pemimpin di ruangan itu sudah tahu segalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lagi pula, kasus ini melibatkan orang-orang dari geng Chaoxin. Haruskah kita menangkap mereka? Para pemimpin terdengar sedikit kesal. Yi Jianye, pemimpin kelompok itu, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tangkap dia segera. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Beberapa pemimpin mengangguk dan hendak memberi perintah untuk menangkapnya. Pada saat ini, petugas lain berlari cepat. Pemimpin, Wang Hongda juga telah menyerahkan diri. Bab 596. Apakah menurutmu aku punya kemampuan itu? Kediaman abadi. Ye Cheng menyesap anggur dan melirik Xia Qiu, yang masih berlutut di tanah. Tiba-tiba aku berubah pikiran. Karena kamu bilang bisa melakukan apa saja, kamu bisa langsung telanjang di depan kami. Semua orang segera menoleh menatap Xia Qiu. Penampilan wanita ini dianggap luar biasa bahkan di industri hiburan. Jika mereka benar-benar bisa menikmatinya, tentu saja itu yang mereka inginkan. Xia Qiu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Cheng. Asalkan aku menuruti perintahmu, kau akan melepaskan Ye Feng. Ye Cheng tersenyum acuh tak acuh. Itu tergantung apakah kamu bersedia mengerahkan segalanya. Semakin sedikit pakaian yang kamu kenakan, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Xia Qiu menggigit bibir bawahnya dan segera berdiri untuk melepas pakaiannya. Napas semua orang tercekat, dan semua mata tertuju padanya. Beberapa bahkan diam-diam mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Pada saat ini, Zhao Fulin berkata dengan dingin, cukup. Xia Qiu berhenti lagi dan mendongak. Ye Cheng menatap Zhao Fulin dengan sedih. Kak Fulin, aku hanya ingin dia menambah kesenangan. Apa maksudmu? Wei Changfeng tak kuasa menahan diri untuk menyela, Xia Qiu ini adalah kekasih Ye Feng. Sebagai sahabat Ye Feng, Tuan Zhao mungkin tak tega melihatnya dipermalukan, kan? Dia tidak akan pernah melupakan tamparan yang diberikan Zhao Fulin padanya. Oleh karena itu, selama dia memanfaatkan kesempatan, dia tidak bisa tidak memberinya beberapa tetes mata. Ye Cheng mendengar ini dan menatap Zhao Fulin lagi. Benarkah? Zhao Fulin langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Ye, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ye Cheng sedikit bingung. Demi kebaikanku sendiri. Apa maksudmu? Zhao Fulin melirik Xia Qiu.
Coba pikirkan, Xia Qiu adalah bintang besar dan punya pengaruh besar. Kau mempermalukannya seperti ini hari ini. Begitu masalah ini menyebar, bukankah penggemarnya akan meledak? Keluarga Yemu punya banyak perusahaan publik. Ketika saatnya tiba, harga saham pasti akan terpengaruh. Keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Ye Cheng menatap Zhao Fulin, lalu Xia Qiu, seolah tengah memikirkan arti kata-katanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara wanita marah datang dari luar. Ye Cheng, kamu orang tercela, mengapa kamu menjebak Ye Feng? Semua orang menoleh ke belakang dan melihat dua gadis berjalan masuk dengan cepat. Liu Yunpeng sedang duduk di meja kedua sambil minum anggur, tampak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia tidak ingin menyinggung Ye Cheng, tetapi dia juga tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia hanya ingin menyelesaikannya dan menjaga penampilan tetap damai. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat putrinya Liu Ling dan Lu Xiaoya masuk. Dia begitu ketakutan hingga berdiri. Ling Ling, kenapa kamu di sini? Liu Ling menunjuk Ye Cheng. Kami baru saja mendengarnya dari luar. Ye Feng dijebak olehnya. Liu Yunpeng buru-buru mengedipkan mata padanya. Bukan urusanmu di sini. Cepat pulang. Liu Ling tidak tergerak dan melotot ke arah Ye Cheng. Lu Xiaoya sangat marah hingga wajahnya memucat. Ye Cheng, katakan yang sebenarnya padaku, apakah Ye Feng dijebak olehmu? Mata Ye Cheng berbinar lagi saat melihat kedua gadis itu. Mereka berdua sama tampannya dengan Xia Qiu. Tetapi saat dia mendengar bahwa mereka berdua juga ada di sini untuk Ye Feng, dia menjadi semakin cemburu. Ye Feng ini sungguh beruntung. Bagaimana mungkin dia bisa membuat begitu banyak wanita cantik mengikutinya dengan sukarela? Mungkinkah ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya? Jadi bagaimana kalau aku menjebaknya? Dia menatap lurus ke arah Lu Xiaoya dan mengakui apa yang telah dilakukannya. Jadi bagaimana kalau dia mengakuinya? Su Mingcheng sudah meninggal, dan tidak ada bukti untuk masalah ini. Tidak peduli apapun, dia sudah mati kali ini. Zhao Fulin, Luo Jingyuan, Chen Qiusan, dan Hu Renyu semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ye Cheng ini bahkan tidak repot-repot menyamar. Ia yakin Ye Feng tidak akan bisa membalikkan keadaan kali ini. Lu Xiaoya sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kau hina dan tak tahu malu. Cepat dan biarkan mereka membebaskan Ye Feng, kalau tidak. Ye Cheng menatapnya tanpa rasa takut. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan padaku? Lu Xiaoya memelototinya dengan tajam. Kalau tidak, kau juga akan mati. Kalau tidak, aku akan melakukan apa saja untuk membunuhmu. Mendengar ancamannya, Ye Cheng tak kuasa menahan tawa. Bunuh aku. Lelucon apa ini? Kau pikir kau siapa? Apa kau punya kekuatan? Lu Xiaoya menatapnya. Ayahku Lu Changsheng, dan kakekku Tan Bohong. Apa menurutmu aku cukup mampu? Ketika Ye Cheng mendengar ini, senyum di wajahnya membeku. Lu umur panjang. Tan Bohong. Ekspresi semua orang berubah. Lu Changsheng, apakah dia iblis Lu yang membunuh pasukan bawah tanah yang Cheng sendirian? Benar, itu dia. Konon istrinya dibunuh oleh orang-orang geng burung hantu. Dia langsung membunuh dan masuk ke markas geng burung hantu, bahkan membunuh ketua geng, Su Xiao. Untungnya, ayah mertuanya, Tan Bohong, ada di sana untuk melindunginya dan menekan masalah ini. Kalau tidak, dia pasti sudah hancur. Tan Bohong ini juga dewa. Mampu menekan masalah sebesar itu menunjukkan betapa hebatnya dia. Aku tidak menyangka gadis ini adalah cucu perempuan Tan Bohong dan putri Lu Changsheng. Pantas saja dia berani menunjuk Tuan Muda Ye dan memarahinya. Aku penasaran bagaimana Tuan Muda Ye akan menghadapi ini. Kalau dia mengaku kalah pada gadis ini, bukankah itu terlalu memalukan? Apalagi yang bisa dia lakukan kalau tidak mengaku kalah? Ayah dan kakek gadis ini bukan orang baik. Awalnya, Ye Cheng ingin mengakui kekalahan, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang, dia langsung berubah pikiran. Dialah orang yang akan mewarisi posisi kepala keluarga Ye. Jika dia sampai takut hingga tunduk hanya karena beberapa patah kata dari seorang gadis, bukankah itu akan menjadi lelucon? Begitu memikirkan hal ini, dia langsung menatap Lu Xiaoya dengan dingin. Ye Feng sudah mati kali ini. Bahkan surga pun tak bisa menyelamatkannya. Bab 597 Tuan Muda Ye tampaknya sedikit terlalu percaya diri. Ketika Lu Xiaoya melihat ekspresi Ye Cheng, dia begitu ketakutan hingga dia mundur selangkah. Liu Yunpeng juga bergegas dan menarik putrinya ke samping, sambil memuliahinya dengan suara rendah. Ye Cheng melihat ekspresi ketakutan Lu Xiaoya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu cuma Tan Bohong? Bukankah itu cuma Lu Changsheng? Apa kau mencoba menakut-nakutiku?
Kalau mereka punya nyali, biarkan saja mereka datang padaku. Lihat bagaimana aku menghadapi mereka. Semua orang yang hadir terkejut oleh aura arogannya. Bahkan beberapa orang yang dekat dengannya merasa Tuan Muda Ye tampak sedikit sombong. Dia bahkan tidak menganggap Tan Bohong dan Lu Changsheng ada di matanya. Dia terlalu sombong. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Ye Cheng's. Sebenarnya, dia tahu betul betapa kuatnya Tan Bohong dan Lu Changsheng. Dulu, bahkan keluarga Ye pun harus merelakan mereka. Tetapi jika dia berhasil menelan Ye Feng, atau bahkan aset keluarga Zhao, maka kekuatan keluarga Ye mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Saat itu, mengapa dia takut pada Tan Bohong? Meskipun dia mempunyai rencana baik dalam hatinya, surga seolah bercanda dengannya. Pada saat ini, orang-orang yang diutus untuk menanyakan berita itu bergegas datang. Tuan Muda Ye, Wang Hongda juga sudah menyerahkan diri. Ketika Ye Cheng's mendengar ini, dia merasakan kakinya lemas dan hampir terjatuh di kursi. Apa katamu? Wang Hongda menyerah. Bagaimana mungkin? Dia menatap bawahannya dengan tidak percaya. Wang Hongda adalah Jenderal Gao Junming yang cakap dan selalu setia kepadanya. Kali ini, dia menyuruh Su Mingcheng menyuap Wang Hongda dan Sue Chong. Dia yakin bahwa pihak lain tidak akan pernah mengkhianatinya. Tetapi orang yang paling dapat diandalkan ini benar-benar telah menyerahkan diri. Apa yang salah dengan orang ini? Zhao Fulin yang berada di samping berkata, Tuan Muda Ye, siapa Wang Hongda ini? Mengapa dia menyerahkan diri? Ye Cheng sudah tersadar dan langsung berpura-pura tenang. Hei, dia cuma orang biasa. Semuanya, jangan panik. Ayo minum. Untungnya, dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyingkirkan Su Mingcheng terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika Wang Hongda menyerahkan Su Mingcheng? Karena orang yang sudah meninggal tidak dapat memberi kesaksian, dia tidak akan terlibat. Memikirkan hal ini, dia pun kembali tenang dan melanjutkan bersulang bersama semua orang. Zhao Fulin dan Luo Jingyuan saling berpandangan dan melihat senyuman di mata masing-masing. Hanya itu yang kutahu. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Wang Hongda menatap kedua interogator di depannya dengan ekspresi putus asa. Jika ada cara lain, dia tidak akan menyerahkan diri. Namun dia ditangkap oleh Ye Feng, dan dia juga memakan pil pemutus jiwa 7 hari miliknya. Jika dia tidak bekerja sama, dia akan mati. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain. Kedua petugas itu melihat catatan interogasi dan melihat ekspresi terkejut di wajah masing-masing. Kasus ini benar-benar kasus mengeluarkan wortel dan mengeluarkannya bersama lumpur. Awalnya, mereka mengira ini hanya kasus pembunuhan biasa, dan tersangka, Ye Feng, telah ditangkap. Sepertinya kasus ini akan segera ditutup. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa Dr. Sue telah menerima suap dan memalsukan laporan kematian. Kemudian, mereka mengetahui bahwa Wang Hongda telah memicu pembunuhan tersebut. Sekarang, menurut laporan Wang Hongda, seseorang bernama Su Mingcheng terlibat. Menurut indera mereka yang tajam, Su Mingcheng ini mungkin bukan pelaku sebenarnya di balik layar. Kasus ini mungkin melibatkan banyak orang. Di ruangan sebelah, beberapa pemimpin di kantor juga saling memandang. Kasus ini benar-benar membingungkan. Kasusnya sudah sangat jelas, tapi saya tidak menyangka akan serumit ini. Saya dengar dari Wang Hongda bahwa Su Mingcheng punya hubungan baik dengan Ye Cheng dari keluarga Ye. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Ye? Kalau begitu, kasus ini agak besar. Saya tidak tahu apakah kita bisa menanganinya. Mendengarkan diskusi semua orang, penanggung jawab, Yi Jianyai, berkata dengan ekspresi muram. Siapapun dalam kasus ini, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Di bawah pengawasan saya tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu lolos begitu saja. Ketika semua orang mendengar kata-kata pemimpin ini, ekspresi mereka menjadi serius. Pemimpin ini baru saja dipindahkan, jadi dia mungkin tidak tahu seberapa dalam kekuatan lokal ini berakar. Akan tetapi, jika mereka mencuri dari keluarga besar ini, kemungkinan besar mereka akan berakhir berdarah. Segera perintahkan penangkapan Su Mingcheng. Yi Jianyai tidak banyak berpikir dan langsung memberi perintah kepada semua orang. Sebelum siapapun bisa melakukan apapun, pintu didorong terbuka lagi. Petugas yang datang melapor 2 kali hendak berbicara. Yi Jianyai tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. Apa? Jangan bilang dia juga sudah menyerahkan diri. Para pemimpin lainnya tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, Sue Chong dan Wang Hongda telah menyerahkan diri, sehingga mereka tidak perlu repot memobilisasi polisi. Tentu saja, hal semacam ini hanya dapat terjadi 1 atau 2 kali. Mereka hanya mengira si bos besar itu bercanda untuk meredakan suasana tegang. Namun jawaban dari pejabat itu membuat mereka terdiam. Ya,
Su Mingcheng juga sudah menyerahkan diri, dia juga membawa seseorang, mengaku sebagai pembunuh istrinya. Mendengar perkataannya, para pemimpin yang hadir langsung ketakutan. Pemimpinnya benar-benar menebaknya dengan benar. Su Mingcheng benar-benar menyerahkan diri. Kasus ini benar-benar terpecahkan. Para penjahat sebenarnya berinisiatif mendatanginya satu persatu. Mereka memecahkan kasus hanya dengan berbaring. Dan Su Mingcheng ini membawa seorang pembunuh bersamanya. Kasus pembunuhan lainnya. Beberapa dari mereka gemetar karena gembira. Ini kasus besar. Jika mereka dapat memecahkan kasus ini secara tuntas, sumbangan mereka akan sangat diperlukan. Adapun pemimpin besar, dia baru saja dipindahkan ke kantor dan perlu memamerkan keahliannya. Ia tidak menyangka ada orang yang akan membawakannya bantal saat ia tertidur. Dia bahkan mengirimkannya satu demi satu. Rasanya sungguh memuaskan. Cepat, mari kita interogasi Su Mingcheng segera. Bab 598 Kamu Feng lagi. Lu Xiaoya melihat bahwa nama kakek dan ayahnya tidak dapat membuat Ye Cheng takut. Dia hanya bisa meminta bantuan Zhao Fulin, yang duduk di sebelah Ye Cheng. Tuan Zhao, Anda bahkan menyebut Ye Feng saudara Anda sebelumnya. Bisakah Anda menyelamatkannya? Zhao Fulin menghindari tatapannya. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkannya. Lu Xiaoya panik. Keluarga Zhaomu adalah keluarga terbesar di Yangcheng. Kau pasti punya cara. Zhao Fulin masih bergeming. Meskipun keluarga Zhao kita besar, kita tidak bisa melanggar hukum. Jika Ye Feng tidak melakukan kejahatan, hukum tentu akan memberinya keadilan. Tapi jika dia benar-benar membunuh seseorang, keluarga Zhao kita tidak bisa menyelamatkannya. Ye Cheng langsung bertepuk tangan, saudara Fulin benar. Ye Feng ini bersalah atas pembunuhan dan perampokan. Dia harus dihukum sesuai hukum. Lu Xiaoya melihat betapa tidak berperasaannya Zhao Fulin dan hanya bisa meminta bantuan Luo Jingyuan. Tuan Luo, Ye Feng pernah menyelamatkan ayah dan istri Anda sebelumnya, dia menyelamatkan nyawa keluarga Luo Anda. Bisakah Anda tega melihatnya mati? Luo Jingyuan menatapnya tanpa ekspresi. Nona Lu, kau terlalu memujaku. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri dengan kemampuanku. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Mendengar ini, hati Lu Xiaoya terasa dingin. Aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu berterima kasih. Aku sungguh kasihan pada Ye Feng. Luo Jingyuan memalingkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Lu Xiaoya menatap Chen Qiusan. Kakak Chen, kau sudah mengenal Ye Feng sejak lama dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Kau tidak mungkin sekejam mereka, kan? Chen Qiusan menghela napas panjang. Xiaoya, kusarankan kau jangan buang-buang waktu. Kau tak bisa menyelamatkan Ye Feng, aku juga tak bisa menyelamatkannya. Semuanya akan bergantung pada kehendak langit. Lu Xiaoya tidak bisa menahan tawa sambil menunjuk ke arah Zhao Fulin, Luo Jingyuan, dan Chen Qiusan. Aku merasa kalian semua bahkan lebih hina daripada Ye Cheng. Sebelumnya, kalian semua memanggil Ye Feng saudaramu, tetapi ketika sesuatu terjadi padanya, kalian semua bersembunyi jauh. Hina, tak tahu malu. Zhao Fulin dan yang lainnya dimarahi hingga wajah mereka berlumuran tanah. Mereka tetap diam, tetapi hati mereka dipenuhi kepahitan. Sungguh tidak mudah untuk bertindak sebagai penjahat. Saat itu, Ye Cheng menggebrak meja. Lu Xiaoya, kau keterlaluan. Kakak Fulin dan yang lainnya adalah tamuku. Bagaimana bisa kau bicara omong kosong di sini? Kalian, usir dia. Begitu dia selesai berbicara, dua pengawal segera berjalan mendekati Lu Xiaoya. Liu Ling buru-buru berdiri di depan Lu Xiaoya. Mari kita lihat siapa yang berani. Xia Qiu berdiri bersama mereka berdua dan memelototi Ye Cheng dan yang lainnya. Liu Yunpeng sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia bergegas maju dan ingin menarik putrinya pergi. Seluruh aula menjadi kacau. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di pandangan semua orang. Wanita itu mengenakan setelan jas hitam yang dirancang rapi. Celana lurusnya membuat kakinya yang jenjang tampak semakin ramping. Dia mengenakan sepatu hak tinggi hitam. Tumit sepatunya mengeluarkan bunyi ketukan keras saat menyentuh tanah, seolah-olah dapat memengaruhi detak jantung seseorang. Aura wanita ini terlalu kuat. Selama dia muncul, semua orang otomatis akan menjadi karakter pendukung. Tatapan semua orang tertuju padanya, seolah-olah mereka ketakutan, dan mereka benar-benar lupa untuk bertengkar. Wanita itu perlahan berjalan ke sisi berlawanan Ye Cheng dan membuka bibir merahnya. Halo, Tuan Muda Ye. Nama saya Chen Xuan. Ye Cheng buru-buru tersadar dan tersenyum ramah. Halo, Nona Chen. Apakah Anda di sini untuk mencari saya?
Meskipun dia telah melihat banyak wanita yang bisa disebut memukau, mereka semua vulgar dibandingkan dengan wanita di depannya. Bahkan wanita cantik seperti Xia Qiyu, Lu Xiaoya, dan Liu Ling tidak kalah dengan Chen Xuan dalam hal fitur wajah. Akan tetapi, aura seorang ratu yang terpancar dari setiap gerak-geriknya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka miliki. Bahkan dia merasa ingin menyerah. Chen Xuan menatap Ye Cheng dengan tenang. Aku di sini untuk mencarimu. Ye Cheng merasa tersanjung dan segera bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Nona Chen mencari saya? Senyum tipis tersungging di wajah Chen Xuan. Saya ingin bertanya sesuatu kepada Tuan Muda Ye. Ye Cheng mengangguk cepat. Nona Chen, katakan saja. Selama saya bisa, saya pasti akan membantu. Saya ingin memohon kepada Tuan Muda Ye agar membiarkan pacar saya hidup. Chen Xuan menatap matanya dan menjelaskan niatnya. Pacarmu? Siapa? Ye Feng? Chen Xuan melanjutkan menjawab. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang hadir kembali terkejut. Kamu Feng lagi. Xia Qiyu, Lu Xiaoya, dan Liu Ling semuanya datang untuk memohon pada Ye Cheng agar melepaskan Ye Feng. Mereka tidak menyangka bahwa Nona Chen yang luar biasa ini akan datang untuk orang ini. Yang lebih mengejutkan mereka adalah dia benar-benar mengatakan, pacar. Petik 1. Ye Feng adalah pacarnya. Semua orang langsung merasa iri dan benci terhadap orang itu. Keberuntungan macam apa yang dimiliki si bajingan ini dalam hal percintaan? Mengapa ada begitu banyak wanita luar biasa di sekitarnya? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia mampu memulai dari nol di usia 20 tahun dan membangun fondasi yang besar. Ia memang bisa dianggap sebagai putra surga yang membanggakan. Orang seperti ini memiliki daya tarik yang fatal terhadap wanita. Akan aneh jika dia tidak memiliki beberapa wanita kepercayaannya yang luar biasa di sekelilingnya. Ketika Xia Qiyu dan Lu Xiaoya mendengar kata-kata Chen Xuan, secercah kekecewaan terpancar di wajah mereka. Ye Feng sebenarnya punya pacar. Dan dia begitu sempurna. Bahkan mereka merasa sedikit malu terhadap diri mereka sendiri. Mungkin hanya wanita seperti itu yang pantas untuknya. Mereka berdua sedikit cemburu. Akan tetapi, mereka tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal seperti itu, jadi mereka hanya bisa menahan rasa cemburu mereka untuk sementara. Adapun Ye Cheng, wajahnya sudah berubah muram. Ye Feng, Ye Feng, Ye Feng lagi. Aku sungguh tidak mengerti. Bagaimana mungkin anak ini lebih kuat dariku? Kenapa rasanya seluruh dunia berputar di sekelilingnya? Bab 599 Jalan Buntu. Ye Cheng benar-benar marah. Sebagai pewaris paling menonjol dari generasi muda keluarga Ye, dia telah dianggap jenius oleh orang-orang di sekitarnya sejak dia masih muda. Dan ia tidak mengecewakan. Di usia 21 tahun, ia telah meraih prestasi yang tak terbayangkan oleh rekan-rekannya. Seiring berjalannya waktu, dia benar-benar memiliki ilusi bahwa dialah satu-satunya yang mampu melakukannya. Hanya saat Ye Feng muncul, ilusinya hancur sedikit demi sedikit. Pemuda yang usianya setahun lebih muda darinya ini telah mengukir prestasi-prestasi hebat di dunia bisnis, melampaui prestasi-prestasi yang dibanggakannya. Dia sebenarnya bisa menciptakan kerajaan bisnis senilai puluhan miliar dengan memulai dari awal. Bukan hanya itu saja, yang lebih menjijikkan lagi adalah keterampilan medis dan bela diri pihak lain juga mengejutkan. Seolah-olah dia maha kuasa. Hal ini membuatnya makin cemburu. Sampai sekarang, saat dia melihat wanita-wanita di sekitar Ye Feng, masing-masing dari mereka lebih menonjol dibanding sebelumnya. Dibandingkan dengan wanita-wanita biasa-biasa saja di sekitarnya, mereka berkali-kali lipat lebih kuat. Hal ini membuat sisa-sisa rasionalitasnya hancur total, dan dia langsung terjerumus ke dalam kegilaan. Aku ingin Ye Feng mati, aku ingin dia mati. Kalau ada yang memohon padanya lagi, aku akan membunuhnya dulu. Wajahnya yang semula tampan berubah menjadi marah dan tampak sangat mengerikan. Semua orang yang hadir belum pernah melihatnya semarah itu sebelumnya. Mereka langsung terdiam seperti jangkrik di musim dingin, bahkan tak berani bernapas keras. Chen Xuan hanya sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menenangkan diri. Aku hanya ingin Ye Feng hidup, aku bisa menyerahkan segalanya. Selama kau setuju untuk melepaskannya, dia bisa memberimu semua asetnya. Ketika Ye Cheng mendengar ini, dia langsung tertawa sinis. Dia memberikannya padaku. Apa aku perlu dia yang mengirimkannya? Kalau aku menginginkannya, tentu saja aku akan menganggapnya pribadi. Entah itu hartanya, kekasihnya, atau nyawanya, aku menginginkan semuanya, hahaha. Mendengar kata-kata gilanya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka tidak menyangka Ye Cheng begitu membenci Ye Feng. Rasanya seperti ingin membakar tulang dan menebarkan abunya. Mereka yang bisa duduk di sini hari ini semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpandangan jauh ke depan.
Mereka dapat melihat bahwa alasan mengapa Ye Cheng sangat membenci Ye Feng bukanlah karena Ye Feng telah menyinggung perasaannya, tetapi karena Ye Feng lebih menonjol darinya. Hanya karena dia lebih hebat daripada Tuan Muda Ye, dia harus dihukum mati. Sungguh agak tidak adil. Asalkan pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Kekalahan adalah kekalahan. Belas kasih memang simpati, tetapi tak seorang pun akan menyinggung Ye Cheng karena orang yang sedang sekarat. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu bagaimana menahan diri dan bersikap rendah hati, yang malah mendatangkan masalah baginya. Chen Xuan, Lu Xiaoya, Xia Qiu, dan yang lainnya semuanya tampak putus asa. Melihat ekspresi Ye Cheng, jelas bahwa dia tidak akan berhenti sampai Ye Feng mati. Dibandingkan dengan Ye Cheng, kekuatan mereka terlalu lemah. Meskipun mereka ingin membunuh bandit itu, mereka tidak berdaya. Mungkinkah Ye Feng benar-benar akan mati kali ini? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan cemas dari luar, Tuan Muda Ye, sesuatu yang buruk telah terjadi. Situasinya tidak berjalan baik. Pria itu berlari terburu-buru dan tersandung kaki kursi di lorong saat ia melewati sebuah meja. Namun, setelah orang itu terhuyung, dia terus berguling dan merangkak ke arah Ye Cheng, tampak sangat bingung. Ye Cheng, yang sedang tertawa terbahak-bahak, langsung memasang ekspresi muram. Tidak lihat, banyak sekali tamu di sini. Kenapa kau begitu panik? Bawahan itu buru-buru berdiri tegak dan mencoba menenangkan dirinya, tetapi ekspresinya masih sangat jelek. Ye Cheng tak mau repot-repot berdebat dengannya dan langsung melambaikan tangannya. Ada apa sebenarnya? Bicaralah. Bawahan itu melihat sekeliling dan berkata dengan susah payah, Su Mingcheng, dia juga akan menyerahkan diri. Ye Cheng mengangkat segelas anggur ke bibirnya untuk menonjolkan ketenangan dan sikapnya. Akan tetapi, ketika dia mendengar hal itu, tangannya langsung gemetar, dan gelas anggur itu jatuh ke tanah dengan suara berdenting, pecah berkeping-keping. Siapa? Siapa? Su Mingcheng. Dia benar-benar panik sekarang. Su Mingcheng telah dibunuh oleh Meng Fei, dan dia telah menerima pesan dari Meng Fei bahwa misinya telah selesai. Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali? Dia bahkan pergi ke kantor untuk menyerahkan diri. Pasti ada yang salah. Bawahan itu menelan ludah. Orang-orang kita melihat Su Mingcheng memasuki aula publik dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak mungkin mereka salah. Lagi pula, Ye Cheng, yang hendak menelepon Meng Fei untuk konfirmasi, tertegun. Lalu apa? Bawahan itu ragu sejenak lalu melanjutkan, dan dia bahkan mengikat seseorang dan masuk ke kantor bersama-sama. Menculik seseorang. Siapa dia? Ye Cheng tiba-tiba mendapat firasat buruk. Meng Fei. Ketika bawahannya melaporkan nama itu, Ye Cheng tidak dapat bertahan lagi dan jatuh ke kursi. Telepon itu jatuh ke tanah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, gumam Ye Cheng, wajahnya sepucat kain kafan. Su Mingcheng dulunya adalah ajudannya yang paling terpercaya dan punya banyak informasi rahasia tentangnya. Jika pembunuhan itu berhasil, rahasia gelap ini dengan sendirinya akan mengikutinya hingga ke liang lahat, dan tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun, pembunuhan itu gagal, dan bahkan Meng Fei ditangkap oleh pihak lain. Jika itu yang terjadi, situasinya akan benar-benar bergerak ke arah sisi yang sama sekali tidak ingin dilihatnya. Su Mingcheng pasti akan membocorkan semua rahasia padanya. Bahkan satu material hitam saja sudah cukup untuk membunuhnya. Adapun Meng Fei, dia juga punya banyak kotoran di tubuhnya. Hanya ada satu kata tersisa untuknya. Kabur. Ia harus segera melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Akan lebih baik jika ia bersembunyi di luar negeri dan tidak pernah kembali. Meskipun ia enggan, ia tak punya pilihan lain. Jika ia tetap tinggal, ia hanya akan mati. Lagi pula, dia harus pergi sebelum Su Mingcheng dan Meng Fei membongkar keburukannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi. Setelah memikirkan hal ini, dia segera membungkuk untuk mengangkat telepon. Dia siap menelepon ke rumah untuk membantunya mempersiapkan diri pergi ke luar negeri. Namun, saat tangannya menyentuh telepon, sebuah kaki besar berukuran 43 tiba-tiba menginjak tangannya. Tuan Muda Ye, kenapa panik? Apa ada yang meninggal di rumah? Ye Cheng mendongak dan melihat Zhao Fulin tersenyum padanya. Bab 600 ada dua wajah. Luo Jingyuan, yang berada di sampingnya, juga menambahkan dengan nada sarkastis, belum tentu ada anggota keluarga yang meninggal. Kemungkinan besar istrinya kabur dengan orang lain. Chen Qiusan juga berkata, istri mana yang selingkuh? Tuan Muda Ye belum punya istri. Dia hanya menyukai istri orang lain. Hu Renyu mengangguk cepat. Kudengar Tuan Muda Ye baru saja bertemu istri Wei Changfeng beberapa waktu lalu, dan kemudian Wei Changfeng berhasil menaiki kapal besar keluarga Ye.
Zhao Fulin tiba-tiba menyadari, jadi begitu, Tuan Muda Ye dan Cao Aman ternyata punya hobi yang sama. Keempatnya saling menggoda satu sama lain, sama sekali tanpa ekspresi menjilat seperti sebelumnya. Wei Changfeng membanting meja dengan marah dan berdiri. Omong kosong. Kapan Tuan Muda Ye ada hubungannya dengan istriku? Dia tidak sanggup mengucapkan kata perselingkuhan di belakangnya. Luo Jingyuan langsung tertawa dan menggodanya. Dia tidak berselingkuh dengan istrimu, tapi apakah dia berselingkuh denganmu? Zhao Fulin dan yang lainnya langsung tertawa. Wei Changfeng langsung marah, dan pada saat yang sama, dia bersikap waspada. Mereka berempat baru saja mencoba menjilat Ye Cheng's. Mengapa sikap mereka tiba-tiba berubah 180 derajat? Apakah terjadi sesuatu? Orang lain yang hadir juga sama bingungnya. Mereka pertama kali melihat ekspresi panik Ye Cheng's, kemudian mereka melihat Zhao Fulin dan 3 orang lainnya mengejeknya. Hal itu tentu saja membuat mereka curiga. Bukankah perubahan arah ini terlalu cepat? Apa alasannya? Adapun Chen Xuan, Lu Xiaoya, Xia Qiyu, dan gadis-gadis lainnya, mereka semua menatap Zhao Fulin dan yang lainnya dengan bingung. Mereka baru saja memasang tampang tegas seolah tak mau membantu menyelamatkan nyawa mereka. Mengapa sikap mereka tiba-tiba berubah? Sebenarnya ada 2 wajah. Apa yang sedang terjadi? Ye Cheng sudah tahu kalau mereka berempat berpura-pura setia padanya. Mereka benar-benar di sini untuk melihatnya mempermalukan diri sendiri, kan? Mungkinkah mereka tahu bahwa Su Mingcheng akan menyerahkan diri? Semua ini ada dalam rencana Ye Feng. Pada saat ini, segudang pikiran berkelebat dalam benaknya. Namun, ia tak punya waktu untuk mempedulikannya. Ia hanya ingin segera melarikan diri. Setelah mengangkat telepon, ia melambaikan tangan kepada semua orang. Perjamuan hari ini sudah selesai. Ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan, jadi saya pergi dulu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Zhao Fulin tiba-tiba berdiri dan menghalanginya. Tuan Muda Ye, kemana Anda pergi terburu-buru? Ye Cheng buru-buru mendorongnya. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Pergilah. Pada saat ini, Luo Jingyuan, Chen Qiusan, dan Hu Renyu juga mengelilinginya. Tuan Muda Ye, kami belum puas. Kenapa Anda sudah pergi? Bukankah ini terlalu mengecewakan? Benar sekali. Kami baru saja menyerahkannya kepadamu hari ini. Bagaimana kalau kamu minum-minum bersama kami? Cepat duduk kembali. Aku akan ambilkan 3 gelas lagi untuk Tuan Muda Ye. Aku tidak akan pulang sampai aku mabuk hari ini. Ye Cheng merasa kesal dengan keempat orang ini dan langsung berteriak, "Nyahlah, atau aku akan membunuh kalian semua." Saat dia berteriak, para pengawal di belakangnya segera mendorong Zhao Fulin dan yang lainnya. Tangan pengawal itu baru saja menyentuh Zhao Fulin, dan sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, dia melihat Zhao Fulin mundur beberapa langkah dan kemudian berteriak keras. "Ye Cheng, beraninya kau membiarkan pengawal memukulku. Kalau kau tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan coba-coba pergi." Begitu Zhao Fulin selesai berbicara, sekelompok pria berpakaian hitam bergegas turun dari lantai 2 hotel dan mengepung Ye Cheng dan pengawalnya. Pihak lain jelas sudah siap. Ye Cheng panik ketika melihat ini. "Saudara Fulin, saya ada urusan mendesak hari ini. Bolehkah saya pergi dulu? Saya akan mengadakan jamuan makan di lain hari dan mentraktir Anda minuman yang enak." Setiap detik berlalu, bahaya yang dihadapinya semakin besar. Ia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Namun Zhao Fulin tidak mendengarkan penjelasannya. "Kenapa hari lain? Kenapa tidak hari ini saja? Aku akan menemanimu minum sepuasnya." Ye Cheng menggertakkan giginya dan memelototinya. "Zhao Fulin, kalau kamu tidak tersesat, aku tidak akan sopan padamu." Zhao Fulin menatapnya. "Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Bukankah kita sudah menjadi keluarga? Kenapa kamu begitu sopan?" Suasana di aula langsung menjadi tegang. Pada saat yang sama, di aula tugas resmi. Ketika para pemimpin menerima catatan interogasi Su Mingcheng dan Meng Fei, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka kasus ini akan melibatkan begitu banyak hal. Kawan yang pergi ke rumah Su Mingcheng untuk menyelidiki telah mengirimkan berita bahwa istri Su Mingcheng memang telah meninggal, persis seperti yang dikatakan Meng Fei. Bukti kejahatan Ye Cheng yang diberikan Su Mingcheng memang sangat kredibel setelah penilaian kami. Aku tidak menyangka Ye Cheng ini benar-benar melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan. Benar-benar menyebalkan. Saat ini, Ye Feng memang dijebak oleh Ye Cheng. Dia tidak bersalah dalam kasus ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memerintahkan penangkapan? Ketika pertanyaan ini diajukan, para pemimpin yang hadir terdiam. Ye Cheng ini adalah anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga Ye.
Jika mereka melakukan tindakan penangkapan, niscaya hal itu akan membuat marah keluarga Ye. Bagi keluarga lokal sebesar itu, perpindahan kecil saja akan memengaruhi seluruh situasi. Mereka pasti akan berada di bawah tekanan yang besar. Pada akhirnya, semua orang menoleh ke arah Yi Jianye, ingin mendengar pendapat pemimpin baru ini. Yi Jianye tidak bisa mengambil keputusan. Meskipun dia selalu cepat dan tegas dalam tindakannya, dia bukanlah orang bodoh yang mampu mencapai posisinya. Jika dia terlalu menyinggung keluarga Ye, meskipun pihak lain mungkin tidak berani membalas dendam di permukaan, dia pasti akan dibatasi dalam semua aspek jika dia ingin melakukan sesuatu di Yangcheng di masa depan. Saya akan menelepon atasan terlebih dahulu dan melihat apa pendapat mereka. Setelah Yi Jianye selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Su Changming. Su Changming juga bertanggung jawab atas perekonomian provinsi, jadi dia harus melapor langsung kepada pemimpin. Setelah Su Changming mendengar laporannya, dia hanya memberikan beberapa kata instruksi. Hukum lebih besar dari surga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.